Amalannya ini luar biasa orang. Lihat yang awal ratusan ribu malaikat. Masa bunyi? Enggak bisa. Ini bunyi, tandanya tidak boleh masuk ke langit. Ulang dah, diulang lagi, bunyi lagi. Enggak bisa. Gini malaikat hafadho, buang aja amalan ini, buang aja amalan model begini, buang. Ya Allah, haji kayak nggak ngaruh sama saya. Bejekuran wudunya cakep kagak ngerti, buang. Idribu bihadzal amal wajha sahibi, buang amalan ini ke muka yang ngerjain, buang. Emang apa? Satu hadis itu cukup buat pegangan hidupku. Amat sangat banyak hadis Nabi, takut nggak bisa ngamalin. Tapi saya pengennya sehadis saja sudah cukup mewakili yang lain. Maka Mu'adz bin Jabal pun begitu sama Nabi. Disampaikanlah sama Nabi tentang alam-alam langit, bahwa langit ada 7 lapis langit, dan per langit ada malaikat yang nungguinnya, yang jaga langit tersebut. Peristiwa Isra Mi'raj adalah gambaran bahwa setiap naik ke langit mesti diketuk, sebab ada penunggunya. Malaikat yang nyatet, yang bawa amalan kita manusia sebagai amalan harian, adalah malaikat hafazah. Malaikat hafazah adalah malaikat yang bawa amalan harian seorang hamba Allah. Ada orang, kata Nabi, amaliyahnya amat sangat luar biasa. Bahasa kitanya top markotop, bukan top lagi tapi markotop, udah paling topnya banget. Wudu, sunnah wudu ada 70, dikerjakan semua. Sunnah sebelum wudu, sunnah ketika wudu, sunnah sesudah wudu. Subhanallah, wudunya luar biasa cakepnya. Enggak kayak kita orang kaki aja nggak diusap, digituin doang di keran. Begitu, goyang-goyang aja di keran, diusap juga kagak. Ini mewudunya top banget. Salat luar biasa. Sunnah solat ada 1500 sunat. Ditulis dalam kitab Bidayatul Minnah. Ada sunnah sebelum solat, ada sunnah ketika solat, ada sunnah sesudah solat. Itu sunnah solat dikerjakan semua. Pokoknya sholatnya TOP BGT begitu, udah top banget dah. Jarang itu orang sholat kayak begitu. Subhanallah, sholatnya cakep, luar biasa. Di samping cakep itu sholat banyak lagi. Ada duha, ada rawatib qabliyah ba'diyah,
ada tahajud, ada awabin. Wis luar biasa solatnya, banyak, cakep. Belum lagi puasa, subhanallah, puasanya luar biasa. Puasa, di samping puasa, demen sholat, demen baca Quran. Kalau kita sih, kalau puasa demennya ke masjid, mau ngapain? Nempelin perut ke ubin, biar adem, begitu. Itu begitu. Ini kagak, puasa cakep. Haji, ya Allah, luar biasa. Umroh jangan ditanya, berbagai tempat miqat dia datang, cakep. Umroh, berkali-kali dia umroh. Singkatnya ibadahnya subhanallah, baca Qur'annya luar biasa, wuduknya luar biasa, amal ibadahnya subhanallah, amat sangat luar biasa. Amalan itu dibawa oleh malaikat hafazah ke langit dalam laporan harian. Langit pertama, alhamdulillah wa syukrulillah, lolos, security door enggak bunyi, nit enggak bunyi. Lolos di langit pertama, dipuji, subhanallah, amalannya ini hamba Allah luar biasa. Dikawal oleh malaikat di langit pertama, ikut ngawal amalan itu, saking bagusnya amalan tersebut. Terus naik tuh malaikat dari langit pertama, lolos di langit kedua, lolos juga, enggak bunyi security door-nya. Dipuja-puji lagi oleh malaikat yang di langit kedua, luar biasa. Dipuji sangat luar biasa, cakep ini ibadah. Begitu kata malaikat yang di langit kedua. Dikawal lagi, makin banyak yang ngawal, maka naik langit ketiga. Alhamdulillah, lolos juga security door-nya, enggak bunyi nit, enggak. Langit ketiga dipuji, ini amalan amat sangat luar biasa ini. Langit pertama ngawal, kedua ikut ngawal, ketiga ikut ngawal, saking bagusnya ini ibadah. Terus naik langit keempat, alhamdulillah wa syukurillah, lolos juga, enggak bunyi security door-nya, enggak. Langit keempat, cakep ini ibadah. Malaikat pada takjub ama ibadah model kayak begitu, luar biasa. Kemudian dikawal lagi malaikat langit keempat, ikut nimbrung awal, makin banyak yang awal. Naik langit kelima, di langit kelima alhamdulillah wa syukrulillah,
lolos juga. Di langit kelima ini amalan luar biasa. Ndak bunyi itu security door, enggak bunyi amalan ini amat sangat luar biasa. Dipuja dan dipuji di langit kelima tentang ibadah model kayak begini. Udah ribuan malaikat yang nganterin saking girangnya menyambut amalan-amalan kayak begitu. Saking bagusnya amalan. Kemudian naik langit keenam. Di langit keenam bunyi security door-nya. Nit, nit, nit bunyi. Ini dicontoh oleh orang bandara langit nih. Banyak security door-nya. Di depan ada security door juga. Suruh copot, gesper, sampai anting yang di dakarnya suruh copot juga. Karena bunyi security door-nya. Sampai terus di dalam masih ada lagi. Banyak amat ya. Begitu berlapis pengamanan. Di langit keenam bunyi. Kata malaikat hafazah bilang, amalannya ini luar biasa orang. Lihat yang awal ratusan ribu malaikat. Masa bunyi? Enggak bisa. Ini bunyi, tandanya tidak boleh masuk ke langit keenam. Enggak boleh. Nah bunyi. Ulang dah, diulang lagi, bunyi lagi nih. Enggak bisa. Gini malaikat hafadho, buang aja amalan ini, buang. Buang aja amalan model begini, buang. Ya Allah haji kayak enggak ngaruh sama saya. Bejekuran kayak. Wudunya cakep kagak ngerti, buang. Idribu bihadzal amal wajah sahibi, buang amalan ini ke muka yang ngerjain, buang. Emang apa? Saya ini malaikat penunggu kasih sayang. Ini orang kagak punya rahmah dalam hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qad qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa tas'adul hafazatu bi'amalil abdi, dan naiklah oleh malaikat hafazah bi'amalil abdi, dengan membawa amalan seorang hamba Allah, biwudu'in tamin, dengan wudu yang sempurna, wa salatin katsiratin, dan salat yang banyak, wa siyamin, dan puasa, wa hajjin, dan pergi haji, wa umratin, dan umrah, hatta yatajawazu bihi ila sama'i sadisati, sampai
melewati mereka bihi dengan amalan si hamba ila sama sadisati sampai ke langit yang keenam, sampai langit keenam. Fayaqulul malakul muwakkalu bil bab. Benar ini? Benar enggak? Maka berkata oleh malaikat yang ditugasi dengan pintu langit keenam, ana sahibur rahmati, aku itu penunggu rahmat, empunya rahmat. Idribu bihadzal amal wajha sahibi, pukulkan olehmu dengan ini amal pada wajah si pelakunya. Innahu kana lam yarham qattu insanan, sesungguhnya dia adalah dia yaitu tidak berbelas kasih sama sekali insanan pada seorang manusia. Wa in usiba abdun syamitabih, dan jikalau terkena musibah oleh seorang hamba maka girang ia dengannya. Amaroni Rabbi, telah memerintahkan akan daku Rabbi oleh Tuhanku, an la ada'a amalahu yatajawazuni ila ghairi, telah memerintahkan padaku oleh Tuhanku akan bahwa tidak membiarkan oleh aku amalahu akan amal si hamba yatajawazuni ila ghairi, melewati oleh amal akan daku ila ghairi, kepada selainku. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas salah satu daripada kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak dari sahabat Mu'ad bin Jabal di dalam kitabnya Az-Zuhud. Kala itu Ibnul Mubarak bilang kepada gurunya Khalid bin Ma'dan, saya pengen diajarkan satu hadis saja, enggak mau banyak-banyak, satu tapi bisa jadi pedoman terus dalam hidup saya. Nangislah Khalid bin Ma'dan, teringat permintaan itu, wong dia juga dulu pernah minta sama gurunya. Maka Khalid bin Ma'dan bilang, dulu saya juga sama kayak kau ini, ngomong sama saya punya guru namanya namanya Mu'ad bin Jabal. Guru ajarin saya satu hadis Nabi, ndak mau banyak saya hadisnya, itu aja, tapi satu hadis itu cukup buat pegangan hidupku. Amat sangat banyak hadis Nabi, takut nggak bisa ngamalin.
tapi saya pengennya sehadis saja, sudah cukup mewakili yang lain. Maka Mu'adz bin Jabal pun begitu sama Nabi. Disampaikanlah sama Nabi tentang alam-alam langit, bahwa langit ada 7 lapis langit, dan per langit ada malaikat yang nungguinnya, yang jaga langit tersebut. Peristiwa Isra Mi'raj adalah gambaran bahwa setiap naik ke langit mesti diketuk, sebab ada penunggunya. Malaikat yang nyatet, yang bawa amalan kita manusia sebagai amalan harian, adalah malaikat hafazah. Malaikat hafazah adalah malaikat yang bawa amalan harian seorang hamba Allah. Hamba Allah. Malam hari ini kita akan ngaji tentang langit ke-6. Dari 7 lapis langit, ada apa di langit ke-6? Dan ini menjadi pelajaran kita malam hari ini, saudara. Ada orang, kata Nabi, amaliyahnya amat sangat luar biasa. Bahasa kitanya top markotop. Bukan top lagi, tapi markotop. Udah paling topnya banget. Wudu, sunnah wudu ada 70. Dikerjakan semua. Sunnah sebelum wudu, sunnah ketika wudu, sunnah sesudah wudu. Subhanallah, wudunya luar biasa cakepnya. Enggak kayak kita orang kaki aja enggak diusap, digituin doang di keran. Begitu, goyang-goyang aja di keran, diusap juga kagak. Ini mewudunya top banget. Solat luar biasa. Sunnah solat ada 1500 sunnat. Ditulis dalam kitab Bidayatul Minnah. Ada sunnah sebelum solat, ada sunnah ketika solat, ada sunnah sesudah solat. Itu sunnah solat dikerjakan semua. Pokoknya solatnya TOP BGT begitu. Udah top banget dah. Jarang itu orang solat kayak begitu. Subhanallah, solatnya cakep, luar biasa. Di samping cakep itu solat banyak lagi. Ada duha, ada rawatib qabliyah ba'diyah, ada tahajud, ada awabin. Wis luar biasa solatnya, banyak cakep. Belum lagi puasa. Subhanallah, puasanya luar biasa. Puasa. Di samping puasa, demen sholat, demen baca Quran. Kalau kita sih, kalau puasa demennya ke masjid. Mau ngapain? Nempelin perut ke ubin, biar adem. Begitu. Itu begitu. Ini kagak.
puasa cakep, haji ya Allah luar biasa, umroh jangan ditanya, berbagai tempat miqat dia datang, cakep, umroh berkali-kali dia umroh, singkatnya ibadahnya subhanallah, baca Qur'annya luar biasa, wuduknya luar biasa, amal ibadahnya subhanallah, amat sangat luar biasa. Amalan itu dibawa oleh malaikat hafaz ke langit dalam laporan harian. Langit pertama, alhamdulillah wa syukrulillah, lolos, security door enggak bunyi, nit enggak bunyi, lolos di langit pertama, dipuji subhanallah, amalannya ini hamba Allah luar biasa, dikawal oleh malaikat di langit pertama, ikut ngawal amalan itu, saking bagusnya amalan tersebut. Terus naik tuh malaikat dari langit pertama, lolos di langit kedua, lolos juga, enggak bunyi security door-nya, dipuja-puji lagi oleh malaikat yang di langit kedua, luar biasa, dipuji sangat luar biasa, cakep ini ibadah, begitu kata malaikat yang di langit kedua. Dikawal lagi, makin banyak yang ngawal, maka naik langit ketiga, alhamdulillah lolos juga security door-nya, enggak bunyi nit enggak. Langit ketiga dipuji, ini amalan amat sangat luar biasa ini. Langit pertama ngawal, kedua ikut ngawal, ketiga ikut ngawal, saking bagusnya ini ibadah. Terus naik langit keempat, alhamdulillah wa syukrulillah, lolos juga, enggak bunyi security door-nya, enggak. Langit keempat, cakep ini ibadah, malaikat pada takjub ama ibadah model kayak begitu, luar biasa. Kemudian dikawal lagi malaikat langit keempat, ikut nimbrung awal, makin banyak yang awal. Naik langit kelima, di langit kelima alhamdulillah wa syukrulillah, lolos juga. Di langit kelima ini amalan luar biasa, ndak bunyi itu security door, enggak bunyi, amalan ini amat sangat luar biasa, dipuja dan dipuji di langit kelima tentang ibadah model kayak begini. Udah ribuan malaikat yang nganterin, saking girangnya menyambut amalan-amalan kayak begitu, saking bagusnya amalan.
Kemudian naik langit keenam. Di langit keenam bunyi sekur tidurnya. Nit, nit, nit bunyi. Ini dicontoh oleh orang bandara langit nih. Banyak security door-nya. Di depan ada security door juga. Suruh copot, gesper, sampai anting yang di dakarnya suruh copot juga. Karena bunyi security door-nya. Sampai terus di dalam masih ada lagi. Banyak amat ya. Begitu berlapis pengamanan. Di langit keenam bunyi. Kata malaikat hafazah bilang, amalannya ini luar biasa orang. Lihat yang awal ratusan ribu malaikat. Masa bunyi? Enggak bisa. Ini bunyi. Tandanya tidak boleh masuk ke langit keenam. Enggak boleh. Nah bunyi. Ulang dah, diulang lagi, bunyi lagi nih. Enggak bisa. Gini malaikat hafadho, buang aja amalan ini, buang aja amalan model begini, buang. Ya Allah, haji kayak nggak ngaruh sama saya. Bejeguran ke. Wudunya cakep kagak ngerti, buang. Idribu bihadzal amal wajha sahibi, buang amalan ini ke muka yang ngerjain, buang. Emang apa? Saya ini malaikat penunggu kasih sayang. Ini orang kagak punya rahmah dalam hatinya. Padahal nabinya dia diutus di tengah-tengah umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabinya adalah nabi rahmah, nabi yang sayang. Ibadah sih boleh cakep nih orang, ibadah boleh bagus nih orang, ibadah luar biasa benar. Tapi saya ini punya misi khusus, namanya Satgasus. Udah dibubarin. Bukan yang ini yang dibubarin, grup Duren 3. Ini namanya Satgasus, Satuan Tugas Khusus. Anda perlu tahu malaikat hafadhah, ana sahibur rahmah, aku ini malaikat penunggu rahmat. Alhamdulillah, biasanya rahmat enggak datang, malam ini rahmat datang juga ngaji. Alhamdulillah. Emang malaikat langit ke-6 rahmat, ya kan? Subhanallah. Begitu. Jadi kita tenang, ngaji ada rahmat. Begitu. Ini malaikat penunggu rahmah. Begitu. Kata dia, ente biar tahu nih ibadahnya cakep kayak begini nih orang. Innahu kana lam yarham qattu insanan. Nih orang kagak punya ibaknya barang dikit di hatinya, kagak. Ada kecelakaan di jalan, boro bantuin, nonton aja moto, nonton moto, kagak bantuin. Ada nggak yang model begitu? Amalannya kagak naik ke langit. Orang nonton doang. Dipikir pelan-pelan mau bantuin, kagak mau nonton. Begitu, kalingan aja. Bilang, ngakunya pinter banget. Harus minggir, saya bapaknya korban. Begitu. Biar orang pada minggir. Pas minggir dilihat korbannya kunyuk.
Dia bingung, udah ngaku babak lagi. Waduh, kan kacau yang kayak begini. Nggak bener ini. Nggak ada ibahnya di hati, nggak ada. Nggak ada rahmah, nggak ada kasihan. Maka saudara, kalau makan nasi lebih niatin, pengen ngasih makan kucing, pengen ngasih makan ayam, disisa itu sebagai bentuk rahmat. Ini bisa ngelolosin ibadah. Orang Nabi bilang irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbelas kasihlah kamu pada penghuni bumi, nanti penghuni langit jadi sayang kepadamu. Kita kudu rahmat siang, nih nggak ada kasihannya. Mana panitia Maulid al-Akhyar masih puyeng lagi, nggak kasihan. Amplop pura-pura lupa lagi bawanya. Emang ada yang kayak begitu? Ya Allah, direkam lagi sama ayah. Tuh begitu saudara, ndak ada rahmah. Saya Imam Ghazali ini ngarang kitab ini nih. Ibadah jangan ditanya kita banyaknya kayak apa. Imam Ghazali waktu mati, Imam Ghazali waktu mati meninggal, no Imam Ghazali meninggal dunia. Muridnya An-Naisaburi ngimpi 3 hari sesudah Imam Ghazali wafat. Ngimpi ketemu gurunya dalam tidur. Ngimpi Imam Ghazali. Apa dalam ngimpinya? Ditanya, ya hujjatal Islam, ma fa'alallahu bik. Wahai Imam Ghazali, diperlakukan apa engkau dikubur oleh Allah? Apa jawab Imam Ghazali? Waduh, kitab saya yang saya karang banyak, ibadah juga banyak, kurang bernilai. Untung aja dalam 1 hari waktu saya ngarang kitab, ada laler zaman dulu tuh pakai namanya mangsi, tintanya digosok-gosok. Gosok aja, bikin sendiri tintanya. Itu yang suka dipakai di mesin serok, snapit. Gosok, suka bau, maka tempatnya kuningan biar nggak bau. Begitu. Itu ini tempatnya begini nih modelnya gitu. Jadi ditotol pakai kolam, notol nulis, notol nulis. Lagi ngarang kitab ada laler, mencelok di mangsi, di tinta. Kata Imam Ghazali, sianan kayaknya aus tuh laler, gua perek dulu dah biar dia minum dulu. Sianan. Maka udah minum pergi, mau nyolok, temannya datang, minum lagi, biarin dia aus. Kata Imam Ghazali, untung aja saya punya kasihan ama laler, nyelamatin di kubur laler. Sebab malaikat langit ke-6 bilang, ana sahibur rahmah, saya ini malaikat penunggu rahmat. Begitu. Maka yang punya sayang-sayang,
lolos amalan. Ama binatang saya begitu, ama manusia saya. Ada tukang mabok, doain biar insaf, jangan sampai mati sebelum taubat. Lihat orang tahlilan berempat, enggak mau geser, berempat aja tahlilannya. Mana miripnya bala kenem, double it. Itu mulu yang dipirit-pirit. Didoain, moga jangan sampai mati sebelum enaknya membaca ratib, melihat Quran tuh mata. Jangan bunder-bunder merah kayak begitu, as mulu, joki. Joker, ya Allah. Itu begitu saya. Ama orang nggak ngaji saya, moga jangan sampai mati sebelum tuh orang nikmat duduk di majelis ilmu. Sianan kalau sampai dia belum keburu ngaji udah di ngajiin, ribet urusannya. Ada rahmah, apalagi sama orang baik, dia harus rahmah. Sama siapa aja harus rahmah. Sayyidina Umar ada bocah mainin burung, bocah nangis, musim burung lovebird begitu, hendak kebeli main pakai burung mualaf yang murahan. Apaan burung mualaf? Dulu burung gereja, sekarang mainnya di masjid. Udah apa? Udah mualaf, namanya burung mualaf. Iya, burung mualaf begitu. Mainin burung, diterbangin, tarik lagi, diterbangin, tarik lagi. Ini anak nyiksa burung ya. Begitu, namanya Umar, anak itu. Lalu kemudian kata Sayyidina Umar, ya Umar, ma fa'alan nughair. Aduh Umar, jangan mainin burung. Saya beli, om beli, berapa? Dijual, terbang. Gara-gara itu saya bisa dikubur di sampingnya Rasulullah. Ada rahmah. Sayang, itu penting. Rahmat, sayang. Ama yang alim sayang, ama yang bodoh sayang, ama yang kaya sayang. Kayak judi mulu dia, ya Allah jangan sampai mati sebelum dia tahu dan menjalankan nikmatnya sedekah, daripada sedekah yang kagak-kagak kayak begitu. Rahmah, harus sayang. Jadi rahmah itu penting. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Terhadap orang beriman, Rasulullah itu berbelas kasih dan berbelas sayang. Sayang. Dan banyak keterangan-keterangan agamanya berbicara rahmah. Ada polisi tidur dibuang, itu mau jalan udah lancar-lancar kasih polisi tidur, gedek gua sama yang lewat, aduh nggak sayang. Akhirnya diuji sama Allah, bininya yang hamil, mana ada 200 lagi ya, akhirnya keguguran, salah dia. Rahmanya, rahmah, sayang. Imatatul adza anit thoriq, buang yang ngeganggu-ganggu di jalan. Begitu, kasih aja, hati-hati, banyak yang nyebrang.
udah cukup, begitu. Buang rahmah. Rahmah inilah yang harus diambil supaya amalan kita naik ke langit. Kudu sayang, kudu siang sama orang, rahmah, begitu. Wa in usiba abdun syamitabih, yang amalan yang gak bisa lolos di langit keenam kalau ada orang kena musibah, alhamdulillah dia girang. Makanya doa Nabi, la tushmit bial a'da, jangan sampai musuh-musuh girang dengan musibah menimpa kita. Itu karena enggak ada kasihanan. Biar kata kita didolimi orang, kalau ada orang kena musibah masya syukurin loh, emang juga begitu. Jangan, amalan kita enggak naik, kita harus rahmah. Imam Ahmad bin Hambal pernah diaduin oleh muridnya, Tuan, di tempat situ ada orang judi, ayolah kita gempur. Di mana? Situ. Datang Imam Ahmad bareng sama murid-muridnya sampai pintu doa, ya Allah, ya Rabbi, jangan matiin orang-orang ini sebelum mengenyam indahnya taubat. Ya Allah, sebagaimana kau senengin nih orang di dunia, tolong senengin di akhirat juga ya Rabb. Pulang. Itulah orang-orang yang memiliki rahmah. Rahmah. Di Mesir ada cucunya Nabi, adanya Imam Husain, namanya Siti Zainab binti Fatimah Az-Zahra, putrinya Imam Ali bin Abi Thalib. Itu dikata, disebutnya Ummul Fuqara, orang-orang susah datang, ini makan, kasih semampu kita, namanya rahmah. Kita bisa ngasih makan, kasih makan. Kita nggak mampu bisa ngasih permen-permen, duit 1000 atau gopek mau dikantongin, ada bocah nangis kasih aja. Rahmah. Quran bilang tentang sang Nabi, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Harus ada rahmah, ada kasihanan sama orang, itu penting. Dan ini yang meningkatkan derajat. Ratibul Haddad adalah amalan yang memberikan manfaat besar bagi yang membacanya, untuk supaya tumbuh dalam hatinya rahmah. Betapa di dalam Fatihah pertama aja doanya, wa amwatil muslimin ajma'ina ammah khususan man laza iralahu wa ladzakirolahu bi anna Allah taghashahum birrahmati wal maghfirah. Tuhan, semua orang muslim yang mati di barat, di timur, utara, selatan, Arab, non-Arab, di Nusantara dan di antar bangsa, tolong semuanya hadiahkan Fatihah ini ya Rabb. Apalagi untuk orang yang kagak ada anak yang ingat dia kagak pernah ziarahin. Boro ziarah
ingat aja kagak ama warisannya doang. Yang kayak begitu ya Rabb, tolong kasih rahmat dan ampun. Belum lagi bacaannya aslahallahu umural muslimin. Ya Allah, semua orang muslim tolong dibereskan urusan mereka, finansialnya beres, usahanya beres, urusan apa aja mereka beres. Sarafallah syarral mubin. Jauhkan dari mereka kejahatan orang yang mengganggu mereka. Ya Rabb, siapapun orang muslim tolong kasih mudah urusannya. Itulah amalan rahmat. Ya latifan lam yazal ultuh bina fima nazal, innak latifun lam tazal ultuh bina wal muslimin. Sayangi kami dan semua kaum muslimin ya Rabb. Berilah kelembutan kasih sayang-Mu. Ini namanya amalan rahmat. Doa bil ghaib, mendoakan orang tanpa dia tahu. Maka lihat keberkahan mereka yang baca Ratibul Haddad, ekonominya nggak bakalan morat marit. Saya suka bilang ketika anak majlis ngeluh terkait ekonominya, mungkin dia kurang mau dia baca Ratibul Haddad. Punya mah punya. Orang baca ratib aja bisa kebeli motor, bisa kebeli rumah, sawah. Begitu man ya. Benar nggak? Benar. Yakin? Yakin. Alhamdulillah punya rumah, sawah ada dikit juga, moga tambah banyak. Jangan takut. Saya banyak motivasi nih Sulaiman, pelan-pelan, moga ditinggiin derajatnya. Banyak kawan-kawan baca ratib. Begitu, ratib, karena ini adalah kunci. Supaya apa? Supaya dekat dengan malaikat langit keenam. Ana sahibur rahmah, aku penunggu orang yang punya rahmah. Maka orang baca ratib bagus. Kalau mau jujur yang sehat-sehat di rumah sakit, yang dagang-dagang di pasar untung, tuh berkat mereka yang baca ratib itu. Mereka doa, enggak diketahui dia pada, tapi doa. Beruntung. Maka kampung yang dibacain ratib, kampung manfaat, berkah, enggak jadi susah. Meski kata orang ekonominya masih susah, tapi jiwanya enggak jadi susah. Ratib timbang 15 menit, tapi luar biasa manfaatnya. Ini penting, benar-benar. Jangan dikata sembarangan ini. Amalan demi amalan. Ini amalan dahsyat. Ratib Haddad, hadisnya sahih semua. Jangan punya doang golok dipakai kagak lah, diterka macan. Begitu. Kita dorong anak-anak majelis baca, ada latennya. Kalau nggak ngerti Arab, teman kita yang nggak ngerti Arab bisa begitu. Baca. Sebab apa? Malaikat penunggu kasih sayang itu adanya di langit keenam. Orang yang tidak punya rahmah, bila ada orang dapat musibah dia bangga, bila ada orang mendapat nikmat dia sedih dan berduka.
Ini orang nggak punya rahmah dalam hatinya, dan itu merupakan kerugian besar. Biar kata ibadahnya cakep, nggak diterima. Biar kata baca Qur'annya bagus, banyak, nggak diterima. Biar dikata sholatnya luar biasa, nggak diterima Allah. Rahmah harus ada, kasih sayang harus ada. Kalau kita punya burung di rumah, jangan tidak belikan makanannya. Kita punya ikan arwana yang nggak pakai tukul, ikan arwana itu beliin empannya. Kalau nggak mau, kasih orang. Jangan nggak kasihan sama binatang. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, dakhalat imra'atun nar fi hirratin hadisatha. Ada orang masuk neraka gara-gara kucing yang dia piara. Dilepas kagak, diempanin kagak. Kalau kita ogah ngempanin, lepas. Anggarkan bulan ini tanggal 1 buat burung lovebird sekian, burung kenari sekian, ikan emas koki koi sekian, ikan arwana sekian, cupang sekian. Anggarin sebagai sayang sama binatang. Yang saya kasih orang, kasih orang. Kalau kita ogah ngurus, kasih orang. Kudu ada rahmah dalam kita punya jiwa. Siang minimal doa. Rahmat itu dicapai 3: dengan dana, enggak kuat pakai dana, dengan doa. Enggak kuat pakai doa, dengan diem aja. Diem aja udah sayang. Diem, enggak usah nyela. Udah bantu kagak, pakai duit nyela mulu, nyela. Aduh, panitia mau didapaan, bantu kagak, nyela mulu. Nggak usah. Harus ada rahmah. Sebab rahmah itu menyelamatkan. Bahkan ada orang non muslim dikubur enggak jadi disiksa. Gara-gara apa? Gara-gara rahmah. Anaknya pagi-pagi makan coklat di luar rumah bulan Ramadan, bawa keluar, digampar sama dia. Kamu ini enggak kasihan sama muslim lagi puasa. Pulang ke dalam kalau mau makan. Hormati itu muslim, kudu sayang. Dikubur enggak disiksa saat mati. Gara-gara begitu. Rahmah. Maka miliki rahmah. Bukan maknanya kudu kawin sama si rahmah nih, WTS, wanita tetangga sebelah. Nggak usah. Bukan rahmah itu, tapi rahmah sifat. Sifat kita pelan-pelan kudu siana sama orang. Kudu nggak tegaan sama orang. Itu menyelamatkan ibadah kita. Betapa banyak orang yang amalnya di langit ke-6 gak lolos gara-gara kurang rahmah dan kasih sayang. Dan kita harus berupaya